Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, tanggal 14 Februari 2024. Momentum kebaikan untuk Indonesia. Amin. Perubahan untuk Indonesia. Jangan lupa dibuka dulu kertas suaranya untuk melihat bahwa kertas suaranya bersih, belum ada coblosan-coblosan ya. Jangan lupa cek namanya sudah ada di daftar pemilih tetap. Kita ketemu di tanggal 14. Iya. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk Indonesia. Memang wajar sahabat BN, wajar sekali dan sangat-sangat wajar sekali kalau Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menangis terharu menyaksikan demikian membeludaknya rakyat Republik Indonesia menghadiri acara kampanye akbar atau kumpul akbar pada kampanye puncak Anies Caimin hari Sabtu 10 Februari 2024 siang tadi. Banyak sekali di antara pengunjung yang saya temui dan saya minta pendapatnya yang mengatakan bahwa mereka baru kali ini melihat rakyat yang begitu membeludak menghadiri sebuah kampanye capres atau cawapres maupun kampanye politik lainnya. Ini sungguh mengagumkan bagi mereka. Dan bahkan ketika saya tanya sekian banyak orang di arena JIS siang tadi, setelah mereka mengamati semenjak hari Jumat siang kemarin sampai hari Sabtu sekitar pukul 15 siang tadi, setelah beberapa jam selesai acara kampanye akbar ini, memperkirakan rakyat yang hadir datang ke arena kampanye ini antara 20 juta sampai 25 juta. Sebab semenjak sekitar pukul 21 Jumat malam sampai sekitar pukul 15 sore tadi, jalanan yang ada di arena JIS itu dengan jarak sekitar 4 km dari JIS itu penuh sesak terus.
Video ini saya rekam tadi siang sekitar pukul 15 WIB setelah beberapa jam pelaksanaan kampanye akbar Anies Caimin usai di JIS. Bahkan beberapa orang saksi mata yang saya temui, yang kebetulan mereka itu antara lain petugas security, semenjak pukul 3 atau pukul 2 dini hari tadi sampai siang tadi, mereka rata-rata mengatakan jalan di sekitar Sunter itu penuh sesak terus oleh pengunjung kampanye akbar Anies Caimin. Mereka datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan mengendarai mobil pribadi, motor, dan juga bus. Mobil pribadi yang datang ke arena JIS yang dibawa peserta kampanye ini diperkirakan ratusan ribu unit. Saya sampai di kawasan JIS hari Jumat malam sekitar pukul 21 WIB malam. Begitu mobil saya memasuki sekitar 4 km atau 5 km dari JIS, saya melihat pejalan kaki dari para pendukung Anies Baswedan sudah memadati jalan. Mereka membawa bendera partai, membawa bendera bergambarkan Anies Caimin, dan yang paling mengagumkan sekali, kemarin malam itu hujan turun sangat lebat dengan tiba-tiba. Namun tidak sedikit pun tampak menyurutkan semangat para pengunjung malam itu. Mereka tetap berjalan karena mobil tidak bisa lagi masuk, terutama sepanjang jalan telah dipadati oleh mobil pribadi. Saya coba berjalan ke dalam dan saya berteduh di sebuah halte. Namun tidak lama kemudian saya kembali ke mobil yang saya parkir tak jauh dari tempat saya berjalan tersebut. Sekitar pukul 3 malam saya kembali berjalan. Jalan sudah semakin penuh sesak. Dan saya kembali lagi ke mobil. Sekitar pukul 04 saya jalan lagi, semakin penuh sesak jalan. Dan saya coba berjalan. Waduh, jam 4 dini hari saya berangkat dari mobil menempuh jalan tersebut. Mobil saya yang saya parkir sekitar 2 km dari JIS. Saya tempuh jalan kaki dari jam 4 saya berangkat sampai sekitar 500 meter dari JIS. Hari sudah menunjukkan sekitar pukul 5. Selesai sholat subuh jalan lagi sampai di jembatan dekat JIS itu pukul 6.15 sampai di sana. Masuk ke dalam JIS, semua pintu sudah penuh sesak. Penjaga pintu masuk mengatakan tidak bisa, sini pintu yang lain. Sampai saya kalau tidak salah mencari pintu masuk, 15 pintu masuk. Baru bisa masuk dengan sangat sesak sekali. Sesampai saya di dalam, di tribunnya sudah penuh semuanya. Saya berusaha untuk berdiri beberapa saat dengan keringat telah mengucur di badan. Kebetulan sekali ada satu orang yang berdiri, saya bisa duduk. Dan dari luar desakan masuk bukan main. Dan menjelang saya masuk, saya melihat manusia, waduh,
Bukan main penuh sesaknya jalan di bawah, jalan menuju ke arah JIS. Sesayut-sayut mata memandang, jalannya penuh sesak. Sahabat BN, ketika saya keluar beberapa saat menjelang acara ditutup, saya melihat di luar penuh sesak lebih dari ketika saya akan masuk tadi. Saya coba berjalan beberapa kilometer. Jalannya benar-benar penuh sesak. Sahabat BN, ketika saya tanyakan kepada sejumlah orang, rata-rata mereka memperkirakan pengunjung yang datang ke arena kampanye itu tidak kurang dari antara 20 juta sampai 25 juta orang. Banyak sekali yang mengatakan bahwa itulah dia baru melihat banyaknya pengunjung yang datang dalam acara sebesar apapun di Jakarta. Ada tadi bapak yang sudah berusia sekitar 55 tahun. Dia mengatakan dulu dia pernah melihat acara yang sangat besar dan sangat banyak pengunjungnya, acara 212. Tetapi jika dibandingkan dengan acara kampanye Akbar Anies Baswedan ini, jauh melebihi ramainya acara ini. Jauh, katanya. Kalau acara 212 dulu, ada yang memperkirakan sekitar 12 juta yang hadir. Ini tidak kurang katanya antara 20 juta sampai 25 juta yang hadir. Mobil pribadi saja mungkin jutaan yang datang semalam itu. Ditambah dengan ribuan bus yang membawa penumpang ke JIS dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Belum lagi yang datang dengan menaiki pesawat. Belum lagi yang datang dengan menaiki motor. Sahabat BN, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia benar-benar menginginkan perubahan. Benar-benar menginginkan perubahan. Seperti apa yang disampaikan juga oleh pakar komunikasi politik yang juga hadir dalam acara tersebut. Kita mendengar melalui media televisi bahwa dia melihat dan malah dia mengatakan sempat 2 jam perjalanan yang dia tempuh. Hanya tidak berapa jauh jaraknya dari JIS. Dia melihat ini adalah menunjukkan bahwa rakyat Republik Indonesia memang sangat menambahkan perubahan saat ini. Sahabat BN, yang perlu diwaspadai untuk mewujudkan keinginan rakyat terhadap perubahan ini adalah kecurangan pemilu. Setelah saya himpun dari berbagai sumber, dapat saya katakan di sini bahwa titik-titik kerawanan kecurangan pemilu yang perlu diwaspadai oleh tim sukses, oleh relawan, oleh simpatisan para capres, cawapres yang tidak menginginkan terjadinya kecurangan pemilu ini, ada beberapa titik yang perlu diwaspadai. Antara lain, perlu diwaspadai kecurangan pemilu di saat-saat antara kotak suara dibawa dari tempat atau gudang penyimpanan kotak suara ke TPS. Ini perlu diwaspadai agar jangan sampai terjadi ada kecurangan pemilu yang disebabkan oleh tangan-tangan jahil yang bisa saja mempersiapkan kertas suara untuk mengganti
kertas suara yang sudah dicoblos secara diam-diam dan sangat terencana. Selanjutnya, titik kerawanan lagi yang perlu diwaspadai ketika penghitungan suara. Bisa saja nanti si A robek sedikit melalui kuku atau melalui apapun juga, nanti suara tidak sah. Itu perlu diwaspadai. Selanjutnya, yang perlu diwaspadai, tenggang waktu antara penghitungan suara di TPS dengan bergeraknya suara dari TPS ke kecamatan. Selanjutnya, penghitungan suara di KPU perlu diwaspadai. Dan perlu juga diwaspadai kecurangan pemilu yang terjadi pada tingkatan IT, teknologi informasi. Dan yang cukup perlu juga diwaspadai, jika nanti ada caleg atau tim suksesnya, ada paslon capres-cawapres atau tim suksesnya atau relawannya yang mengatakan jika tidak senang dengan hasil pemilu, silakan gugat ke MK. Ini perlu diwaspadai kata-kata seperti ini. Sebab bukan mustahil yang berbicara seperti ini. Dia telah mempersiapkan orang-orangnya di MK untuk memenangkannya dalam perkara gugatan di MK nanti. Ini perlu diwaspadai. Kita perlu belajar dari apa yang terjadi di MK pada kelahiran putusan MK nomor 90. Perlu kita berkaca dari keluarnya putusan MK berupa pelanggaran etik berat yang memberhentikan Ketua MK Anwar Usman. Ini perlu kita jadikan untuk berkaca, untuk bahan pelajaran, agar kita waspada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.